panjang pendeknya sudah konsisten. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan gitu ya kalau belajar tahsin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sudah benar bacaannya? Insyaallah, walaupun belum 100% ya, karena saya juga masih belajar. Kita paham hukum-hukumnya. Yad'u, huruf ain itu adalah sifatnya tawassut. Apa itu tawassut? Baina syiddah wa rakhawah. Tengah-tengah. Kita tahu hukum an salatihim itu ikhfa, bagian daripada gunnah. Apa itu gunnah? Sautul ladzin murakkabun fi jismin nuni wala tanwinan awil mimi fi jami'i ahwalihima. Coba diulang. Kan itu kaidahnya, betul? Kita paham, tapi nyampe nggak ke hati bacaan Quran kita? Kalau sebatas tahsin saja, belum tentu, sekalipun bacaannya sudah indah. Saya memperhatikan, ya, ketika Dr. Aiman Sued, salah satu ulama Quran dunia, ulama tajwid dunia, memberikan koreksi kepada pembaca-pembaca Al-Quran di televisi yang melalui lewat seluler. Ada yang dari Indonesia dapat kritikan dari beliau, ada yang dari Suriah, dari Yaman, dari Irak bahkan, ya. Jadi kata beliau apa? Orang yang membaca Al-Quran, ya, dengan tajwid itu hukumnya kan wajib ya. Tapi tanpa tajwid itu ibarat masakan tanpa garam. Gimana masakan tanpa garam? Hambar. Atau kebanyakan iramanya, sehingga menabrak hukum-hukum tajwid. Ini seperti masakan yang kebanyakan garamnya. Apa yang terjadi? Keasinan. Bapak-bapak pilih mana? Masakan yang kurang garam atau kebanyakan garam? Kurang garam tinggal ditambah. Kalau kebanyakan garam, berani komen nggak? Enggak kayaknya ya. Pak, gimana Pak masakannya? Oh, enak gitu sambil nahan-nahan. Ini mah keasinan sebetulnya. Ya Allah. Jadi sebetulnya membaca Al-Quran itu tengah-tengah. Jangan sampai kebanyakan garamnya, jangan sampai juga tidak ada garam. Bacaan Quran yang hanya tartil saja itu ibarat masakan tanpa garam, hambar. Bacaan Quran yang kebanyakan iramanya ngeliuk-liuk, bahkan iramanya tidak sesuai dengan makna, itu seperti masakan yang keasinan. Aslinya mah enak bacaan Qurannya, tapi keasinan kebanyakan iramanya. Maka bukan berarti tidak penting ya, karena taghonni itu, keindahan itu adalah jembatan agar kita merasakan Quran sampai ke hati. Benar-benar itu jadi jembatan sampai ke hati. Coba tadi jujur ya, ketika kita baca Al-Fatihah setelah tahlil, sampai nggak ke hati Bapak Ibu? Kalau nggak sampai, kayaknya harus diruqyah dulu kayaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai? Atau pilih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pilih yang mana? Yang pakai nada apa yang datar-datar aja? Yang pertama. Baik, Masya Allah. Itu sudah diberikan taghonni, ya. Yang ketiga tafakur. Tafakur itu mindful. Kita memikirkan kebesaran Allah lewat ayat yang kita baca. Ada tadabbur. Tadabbur itu meaningful, memaknai ayat, mengambil hikmah lewat ayat yang kita baca. Dan yang ketiga tajawub, merespon ayat. Ini jarang dibahas. Tajawub itu artinya ketika kita baca kita bisa menangis. Ketika kita baca tiba-tiba kita berhenti lalu kita berdoa. Ya. Rasulullah sudah mencontohkan. Rasulullah membaca beberapa ayat itu diulang-ulang. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud itu membaca satu ayat, Rabbi zidni ilma. Apa ayatnya Bu? Rabbi zidni ilma. Cuma sepenggal ayat itu dari sholat tahajud sampai azan subuh. Itu cuma satu ayat itu diulang-ulang. Asma binti Abu Bakar mengulang-ulang cuma satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Itu kurang lebih dari pagi sampai duha. Ulang-ulang cuma satu ayat saja. Makin diulang makin nikmat, makin diulang makin kena di hati, makin nyampe ke hati. Makin diulang semakin dalam maknanya sehingga kita bisa merespon dengan tangisan, merespon dengan doa-doa kita. Nah, ini seni tilawah Nabi. Tentunya waktu kita terbatas untuk membahas semua ini. Saya di Sulful Quran Global, kita membuat beberapa program. Tartil itu ada program simaan namanya. Itu online. Ya, sudah diikuti alumninya kurang lebih 500 lebih secara online. Yaitu simaan singkatan dari seni murotal nahawan. Belajar tahsinnya sudah termasuk iramanya di situ. Sebanyak 40 sesi dalam satu level.
Jadi seminggu tuh 2 kali ngajinya secara online. Ini sudah ada programnya. Bahkan tadi ada Ustadz Razif yang saya ajak. Ini salah satu mentor kita juga yang mengajar di Simaan. Itu tartil. Tagoni kita ada program mentorship makomat. Belajar secara online dan offline. Ya, belajar irama-irama Al-Quran dari Al-Fatihah, kemudian surah-surah pilihan yang sering dibaca di dalam sholat. Ya, itu juga ada sebanyak 20 sesi dalam satu level. Ada level basic, kemudian mahir sampai advance levelnya untuk belajar yang tagoni ini. Saya bikin program namanya program mentorship nahawan. Iramanya nahawan. Nanti ada mentorship jiharkah. Tergantung ibu sukanya irama apa gitu. Dan alhamdulillah waiting listnya juga sudah hampir 1.000 orang. Insyaallah nih awal bulan depan kita akan buka kelasnya. Itu secara online. Ada juga permintaan offline, cuman mungkin masih dibatasi ya. Karena mentor-mentor kami dari Bandung, jadi kami masih batasi. Di luar Bandung kita ajak secara online. Ini kita sudah siapin di Soulful Quran Global. Tafakkur, tadabbur dan tajawub ini kan visualisasi. Jadi saya teringat dalam sebuah buku kakak saya Ustaz Hanan dulu 2008 pernah bikin buku meditasi Al-Quran. Ada tilawah itu disebut dengan tilawah verbal. Tilawah verbal itu membaca dengan tartil dan melantunkan dengan irama, itu verbal. Ada namanya tilawah visual. Tilawah visual itu bahasan tentang tafakur, tadabbur dan tajawub. Ya. Maka untuk itu di tahun ini kita bikin inovasi. Bikin Soulful Quran Event mengkombinasikan antara 5 ini. Dan yang paling diangkat itu adalah terkait dengan tafakur, tadabbur dan tajawub. Jadi kita bisa membayangkan penciptaan Allah, bisa memaknai ayat-ayat yang sesuai dengan masalah kita. Nanti setiap peserta itu diberikan ayat, kemudian ayat itu direnungkan. Ya, kita sebut dengan sesi heartful respon, merespon ayat dengan sepenuh hati. Nah, ada sampai sesi seperti itu. Nah, ini nggak bisa dibikin kelas. Kenapa? Karena butuh multimedia, butuh visualisasi dan auditori, butuh backsoundnya. Bahkan saya konsultasi juga ke guru saya Ustadz Felix tentang musik-musik sufi. Saya tanya, saya diskusi sampai lebih 1 jam tentang musik sufi yang ada di Turki. Ternyata itu musik-musik healing, ya. Dan masya Allah di Soulful Quran Event kita kombinasikan visual. Visual itu tentang alam semesta, kemudian kita ada auditorinya, audio-audio yang musiknya bukan musik-musik yang ini ya, yang membuat kita jauh dari Allah, justru musik-musik sufi, ya, pakai alat ney namanya itu. Jadi musik sufi itu memang musik healing, bukan kita campurkan dengan Al-Quran, enggak, ada sesinya untuk healing batin dulu, menenangkan pikiran dulu. Orang-orang yang mungkin lagi punya banyak masalah, ini kayaknya kesempatan deh, ya, buat healing di sini. Nah, termasuk ada itunya, ada auditorinya, dan nanti insya Allah ada parfumnya juga. Ya, di training di Soulful Quran Base kedua kita siapin nanti parfum yang sesuai dengan sunnah. Ketika bapak ibu masuk ke dalam ruangan, bayangkan masuk ke dalam ruangan itu udah tercium aroma kasturi. Teringatlah dengan raudhah, teringatlah dengan Rasulullah. Jadi ini tidak bisa dalam bentuk kelas bapak ibu. Ini khusus kita bikinnya di ballroom khusus, dilengkapi dengan multimedia, sound systemnya yang khusus kita pesan. Bahkan saya punya sound sendiri. Saya beli sound, bukan punya hotel yang saya pakai, saya punya sendiri soundnya untuk performance-nya lebih maksimal lagi. Nah, kemudian ada wangi-wangian. Tujuannya cuma satu, merasakan keagungan Al-Quran yang benar-benar hidup di dalam event itu. Nah, ini kami ikhtiarkan di Soulful Quran Event. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sempat tahlil, kita sholawat, dan itu sebetulnya ngelatih suara kita ketika baca Quran agar lebih nikmat lagi. Dan kita sempat membaca Al-Fatihah. Boleh kita ulang Al-Fatihahnya bersama-sama? Baik, nanti Al-Fatihah ini kita coba pindahin ya ke surah Al-Ma'un, ya, ke surah Al-Ma'un. Silakan diikuti. Jadi Al-Fatihahnya saya akan pakai nada yang mirip dengan Al-Fatihah, yang mirip dengan salawat laukana atau salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian kalau yang versi qasidah laukananya, laukana bainana al-habib. Nah, kalau kita convert nadanya ke Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita tes. 1, 2, 3.
Oke, ini ada yang naik, ada yang lurus, masih bingung ya. Jadi 4 nada. Ya, kalau kemarin kita sempat belajar yang basic ya, saya rasa udah 4 bulan ini udah naik level lah harusnya ya. Nah, jadi kita coba pakai yang variasi. Yang variasi kayak gini. Oh, ini nada yang pertama. Oh, yang kedua. Oh, yang ketiga. Oh, yang keempat. Jangan dipusingin dulu, Bu. Ikuti aja dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada yang mau rekam silakan direkam ya, biar bisa diulang-ulang ntar di rumah. Yuk coba dulu tangga nadanya Pak. Bapak bayangin kalau sholat kayak gitu di belakang istri Pak di rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis istrinya Pak. Karena setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah ya. Masya Allah. Yuk coba sama-sama kita hafalin dulu nadanya, boleh? Oke, ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke alhamdulillah sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang lagi nadanya. Ihdina mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya berdiri boleh ya? Biar lebih jelas nadanya ya. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini nggak susah, cuman diulang pola 4 nada, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat terakhirnya gabungan 2 nada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita coba bareng-bareng ya. 1 kali lagi Al-Fatihah sebelum ke Al-Ma'un ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada yang bawa handphone datang ke sini? Coba yang bawa handphone, coba angkat handphonenya. Bawa semua ya? Kenapa nggak direkam? Biar bisa diulang-ulang di rumah. Bapak-bapak lupa ngerekam ya? Kira-kira nada kayak gitu enak nggak diikuti? Susah tuh. Susah kalau nggak ada guide-nya, kalau nggak ada tutorialnya, betul? Kalau nggak ada rekamannya, coba sendiri. Saya kasih mic-nya boleh? Nggak berani kan? Padahal ada door prize. Oke, Bapak Ibu, tadi ada yang sempat merekam? Ya, yang ngerekam tanpa izin kena copyright ya. Sempat merekam? Oke, ada yang pengen dapat rekamannya? Oke, nanti kalau pengen dapat rekamannya, minta aja sama tim saya, sama admin saya, gratis. Ya, admin, minta Al-Fatihah, minta Al-Maun, minta 30 juz, nggak apa-apa, minta aja. Beneran ada 30 juz juga ya. Nah, nanti kalau mau, Bapak Ibu sekalian, free, silakan nanti download. Minta ke admin saya, boleh mungkin difoto atau mungkin langsung scan barcode-nya. Minta audio Al-Fatihahnya Ustadz Bilal. Kayak gitu, nanti insya Allah dikirimin audionya supaya bisa diulang-ulang di rumah ya, bisa dilancarin lagi nanti di rumah. Kalau yang di sebelahnya di crop aja nanti fotonya ya. Baik, silakan nanti kalau mau belajar, mau dapatin audio Bilal Qori, boleh minta langsung ke admin Bilal Qori. Insya Allah feel free ya buat jamaah yang sudah hadir hari ini ya. Baik, kita ulang yuk satu kali lagi Al-Ma'un ya, biar jadi bekal buat sholat ya. Sama-sama ya kita baca. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Boleh bergandengan sama teman-temannya. La, ganding tangannya. ilaha illallah, la ilaha
Muhammadur